tausiah agama yang mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Ismail Pakalolo, Fikir Al-Haq dari Kota Madia Pontianak. Acara yang keempat yaitu penutup. Baiklah, untuk Bapak Ustadz yang sudah datang, pembacaan Yasin pun kita sudah selesai. Nah, perlu juga kami beritahu kenapa Bapak Ustadz pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Perlu juga kami beritahukan bahwa Pak Ustadz Ismail Pakalolo ini adalah pimpinan Bapak Wahyu Saad, yaitu pamanda saya yang mempunyai acara pada malam hari ini. Beliau adalah salah satu jemaah Zikir Al-Haq dari Kota Madia Pontianak. Mudah-mudahan Pak Ustadz kita ini selalu sehat. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya itu tausiah agama yang mana akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ismail Pakalolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Syaikhul Hajat, Syaikhul Baik, Bapak Wahyu beserta keluarga, para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ustadz, ya, Bapak Haji, Ibu Haji, para guru haji yang sama-sama kita hormati. Nama saya Ismail Pakalolo. Saya bukan siapa-siapa, bukan juga Pak Ustadz ya, apalagi kiai ya, jauh sekali. Jadi saya di sini hanya menyampaikan dua patah karena untuk menyelesaikan hajat saya baik. Alhamdulillah, sudah sewajarnya selalu kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada malam hari ini kita masih tetap diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita. Saya hanya ingin sedikit bercerita saja ya. Jadi bercerita saja, bukan ceramah. Saya tidak mau ceramah, apalagi usia jauh sekali ya. Jadi kita hanya sharing saja, bukan pendapat ya. Jadi izinkan saya menyampaikan ya, atau menceritakan tentang salat ya, karena ini sangat penting untuk semua umat muslim ya. Karena kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kalau bukan semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Nah ini yang jarang kita dengar ya. Kalau ibadah yang lain kita semua udah tahu ya. Dari remaja kita udah diajarkan ibadah-ibadah yang berbentuk syariat gitu ya. Jadi saya tidak bicarakan syariat,
Karena saya yakin masalah syariat bapak-bapak ya lebih mengerti daripada saya. Jadi saya hanya ingin mengupas sedikit tentang sholat batinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat itu ya sudah jelas sering diceritakan para ustadz-ustadz di mana-mana. Turunnya syariat itu pada malam 27 Rajab terjadi Isra Mi'raj, usia Nabi 40 tahun ya. Nah itu sejarah asal usulnya adanya syariat, yaitu disebut 5 waktu. Itu namanya rukun sholat. Sudah jelas itu rukun sholat atau rukun 13 gerakannya. Ini diterima Nabi setelah usia Nabi 40 tahun terjadi Isra Mi'raj. Ini jelas sejarahnya pada malam 27 Rajab tahun 11 kenabian. Baru ada namanya rukun sembahyang. Ini jelas. Tetapi kata Allah, masyarakat bisakar kalau man baku minal usolli. Allah bertanya kepada ruh yang sudah ada di neraka sekarang ini. Allah bertanya kepada ruh itu, apa sih yang menyebabkan kamu masuk neraka? Jawabannya ruh itu, saya masuk neraka karena dahulu saya tidak termasuk orang yang sholat. Berarti jelas sudah tidak sholat, jaminannya neraka. Ya, tidak sholat, jaminannya neraka. Dan apa pertanyaannya? Apakah dari Nabi Adam dan Nabi setelahnya sampai ke Nabi Muhammad SAW tidak sholat? Kalau dia tidak sholat berarti dijamin Allah masuk neraka. Itu jelas ya, Quran surah Al-Mudaththir ayat 24 dan ayat 23, boleh Bapak cari di sana. Tidak sholat jaminannya neraka. Tidak mungkin ya, kan tidak mungkin masa Nabi-Nabi masuk neraka. Tetapi kalau dia tidak sholat dijamin masuk neraka. Jadi kapan Nabi menerima sholat itu? Dan kita semua pernah menerima sholat, namun kita lupa saja. Dijelaskan dalam Al-Quran ya, wa iza adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza. Ya ini penjelasannya saja. Ketika usia janin ya di alam rahim, ketika kita berada di alam rahim ibu kita ya, kurang lebih usia janin itu 125 hari. Ketika mau digerakkan Allah, semua sudah menerima salat dan menerima syahadat. Dan jelas cukup di situ kiblatnya, masjidnya, sholatnya, al-fatihahnya, di semua kebutuhan sholat sudah kita terima semasa di alam rahim. Ketika usia kita di alam rahim ibu kita 125 hari. Ya, sebelum kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tanya dulu kita, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Apa jawaban kita semua ya? Kita semua mengalami itu. Setelah kita mengatakan, kalau bala sahida antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafil. Benar kamu Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Ya, kita semua mengatakan. Kami menjadi saksi. Kami lakukan kesaksian itu agar Allah tidak mengatakan kami adalah orang-orang yang lain, tak kalah nyawa sudah dikawal. Maka amat celakalah orang-orang yang lena dengan perjanjian di alam rahim ini. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa wailul lil musallin.
Kalau perjanjian ini tidak kita penuhi, maka celakalah orang-orang yang sholat. Ya. Di awalnya sholat, maka ada namanya syariat Nabi, ada namanya tabiat Nabi. Kita tidak menyalahkan syariat, karena kalau kita hanya berhakikat tanpa syariat, itu namanya hampa atau hambar. Wasyariatu bila hakikat batilah, kata Nabi. Kalau syariat tanpa hakikat itu batal atau alias sia-sia. Yang namanya batal ini tidak nyampe ya Bapak Ibu, tidak nyampe. Tetapi kalau berhakikat tanpa syariat itu batal, hampa. Hampa itu artinya maknanya itu hampa itu tidak ada rasanya. Nah, tidak ada rasanya ya. Jadi digabungkan keduanya barulah sempurna. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, Nabi bersabda, Nabi mengatakan ya, ikuti caraku sholat. Nah, sedangkan kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Yang kita ketahui hanya sholat 5 waktu saja. Lalu bagaimana dengan sholat Nabi yang mati? Ya. Karena ini sangat penting ya. Nah, ini kita sering-sering saja. Saya bukan ceramah, kita hanya cerita-cerita saja. Semua boleh bicara, ya. Semua boleh bicara. Katanya silakan ya. Mudah-mudahan kita bisa jawab. Selalu kamar itu boleh usahain, kata Nabi. Ikuti cara sembahyang. Bagaimana cara Nabi sembahyang? Sawu sukum ba'ina kasiyata subuhimin kamar sholat. Luruskan saf. Nah, karena kesempurnaan sembahyang itu ialah meluruskan saf. Kesempurnaan sembahyang itu ialah meluruskan saf. Yang dimaksud lagi saf yang mana? Sedangkan sembahyang ada sejak Nabi Adam. Sudah ada namanya sembahyang. Lalu saf yang mana yang dimaksud? Saf syariat kita udah tahu semua ya. Bagaimana kita mendapatkan barisan yang ideal kita. Pertanyaan saya, bagaimana kita mendapatkan saf yang di dalam ini? Karena di dalam tubuh kita ada tubuh, ada nyawa, ada hati, ada rahasia. Bagaimana menjadikan satu? Ini kita berbicara dengan hakikat untuk menyempurnakan salat, harus meluruskan saf. Karena semua Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Kalau ada saf yang zahir, pastilah ada saf yang batin. Kalau ada sholat yang zahir, pastilah ada sholat yang batin. Kalau ada Al-Quran yang zahir 30 juz, 114 surat, 6.660 ayat, tentulah ada Al-Quran batin. Tidak mungkin sholat batin ilmunya Al-Quran 30 juz, tentulah Al-Quran batin ilmunya. Dijelaskan dalam Al-Quran, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Ini Al-Quran 30 juz yang menjelaskan tentang Al-Quran batin. Sesungguhnya Al-Quran itu kata Allah adalah ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Al-Quran inilah yang Allah perintahkan baca, tak kalah nyawa sudah dikerongkongan. Ikra kita baca kata Allah. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Ya, ketika nyawa dikerongkongan, kita diperintahkan untuk membaca kitab. Kalau tidak juz Allah perintahkan tidak mungkin. Jika benar Allah nyawa kita sudah dikerongkongan, waktu sehat saja kita tidak mampu membaca 30 juz, membacanya semalam. Ini waktu belanja, waktu nak mati diperintahkan baca kitab yang mana? Al-Quran yang ada dalam dada kita. Itulah terima Nabi di Gua Hira disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah
nama Tuhannya. Nama yang mana? Nantilah kita ya saya. Ini perintah tidak boleh tidak terlaksanakan. Karena tidak melaksanakan perintah Allah sama juga kita menantang Allah. Inilah yang dideman Nabi di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Disebut haji Al-Quran atau nyawanya daripada 30 juz. Setelah Nabi memperoleh Al-Quran batin itu, barulah Nabi ya mengetahui Al-Quran 30 juz itu. Sumbernya dulu ditunjukkan dengan Jibril. Ketika Jibril mengatakan Iqra Muhammad, apa jawaban Muhammad pada waktu itu ya? Adalah tadi ya Jibril, saya nggak bisa baca. Kata saya Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad. Jawaban Jibril adalah tadi ya Jibril, saya nggak bisa baca. 3 kali berturut-turut jawaban Nabi, saya nggak bisa baca. Maka kembalilah Jibril kepada Allah melaporkan, ya Allah, ini jawaban Muhammad. Kata Muhammad, dia tidak bisa baca ketika disuruh baca dengan Jibril. Maka turunlah wahyu kedua itu, wasjud wa ini wahyu kedua itu, sujud ya. Maka datang lagi Jibril menyampaikan kepada Muhammad, wasjud 2 kali Muhammad, sujud, tundukkan kepalamu, dekatkan dirimu kepada Allah. Barulah Nabi Muhammad SAW paham. Ternyata bukan lidah yang diperintahkan untuk membaca, tetapi batin yang membaca Al-Quran batin. Al-Quran batin ini semua kita punya. Dibuktikan dalam Al-Quran mengatakan wabil al-masjid adalah Tursiya. Quran surah Az-Zariyat 21, boleh dibuka di sana. Aku kata Allah ada dalam dirimu. Kenapa tidak diperhatikan? Aku lebih hampir daripada Quran Nabi, karena dia sudah dalam hati. Kalau Quran Nabi masih di luar. Ini penting Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah. Saya yakin kita semua ini ingin menjadi orang beriman, ya. Jangan sampai kita merasa beriman sementara kita tidak beriman. Karena Nabi sudah menjelaskan, ya, man arafa nafsahu faqad arafa sirrahu, man arafa sirrahu faqad arafa rabbahu, arafa rabbahu arafa iman. Ini sahih sekali yang hadis itu. Barang siapa tidak mengenal ruhnya, kata Nabi, dia tidak mengenal dirinya. Barang siapa tidak mengenal dirinya, dia tidak mengenal ruhnya, kata Nabi. Ya. Barang siapa tidak mengenal ruhnya, dia tidak akan mengenal rahasia yang ada dalam ruhnya. Ada rahasia Allah dalam batinnya. Barang siapa tidak mengenal rahasia yang ada dalam batinnya, dia tidak mengenal Allah. Karena rahasia itulah yang mengenal Allah. Barang siapa tidak mengenal Allah, arrafahu arrafat, iman, dia perlu beriman. Ini kata baginda Rasulullah SAW. Makanya Nabi menegaskan awalin ma'rifatullah. Sebelum kamu beragama itu, awali dengan mengenal Allah. Jangankan beragama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, bekerja saja dalam dunia kita harus kenal dulu yang punya kerja, baru dapat gajinya. Apalagi tentang pekerjaan agama, pekerjaan yang saja harus seperti itu. Kenal dulu bosnya baru kita bekerja agar kita bisa mengambil gaji kita. Itu udah modern orang agama. Awal agama itu harus mungkin. Sebenarnya mengenal Allah itu tidak sulit. Tidak sulit. Yang penting kita ketemu dengan ahlinya.
kamu dengan yang menceritakan agama, bukan kamu yang menceritakan zat sifat asma afal. Itu cerita namanya. Jadi sifat 20 mustahil, 20 wajib, 1 harus. Itu cerita. Itu kita kejar mana satunya, mana harusnya, mana jaiznya, dia diam. Akhirnya kita banyak tapi tidak mengerti mengamalkannya. Karena perkara mengenal Allah itu bukan pakai kitab. Tetapi harus ditunjukkan. Kami para nabi-nabi ditunjukkan oleh Tuhan kami jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu yang selalu kita minta-mintai. Setelah kita membaca Al-Fatihah, kan selalu kita minta Ihdinas siratal mustaqim. Itu bulan Ramadan kita juga selalu bernyanyi bermunajat yang lalana bisyahadat, yang lalana bisyahadat. Kita juga meminta, ya Allah, tunjukkan kami syahadat yang nyata. Kalau syahadat yang bacaan kita sudah tahu semua. Apalagi yang udah nikah ya, udah tahu semua kalau ada nikah. Tapi syahadat yang nyata ini sampai kita. Kalau perkara syahadat yang nyata ini, wazkuru kama hadakum Allah. Kamu bisa melihatnya, bisa bertemu dengan dia kalau sudah ditunjukkan. Nah, maka kalau nak ada ketuhanan, cari ahli ketuhanan. Jangan kita capek juga rasanya Bapak Ibu. Saya ini capek ini melupakan gaya sampai mana-mana seperti anak ini. Kalau buru-buru tasawuf itu hampir habis saya tahu. Belum ketemu yang bisa menunjukkan saya. Belum ketemu yang bisa membelah hati saya. Sebagaimana malaikat Jibril membelah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dada itu simbol, bukan dadanya yang dibelah. Mana mungkin dia bawa pisau membelah Muhammad. Batinnya yang dibelah. Jadi ada yang mengatakan 7 kali dibelah, ada yang mengatakan 9 kali dibedah, ya bahasanya. Jadi bedah itu sebenarnya bukan untuk senjata. Dibelah batinnya, ya. Apa alatnya? Alatnya ialah nur Allah. Nur Allah itulah yang mampu mensucikan batin kita maupun batin semua para nabi. Kalau kita tidak dapat ilmu nur itu, bagaimana caranya kita kembali kepada Allah? Bagaimana caranya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Apakah mungkin kita bisa kembali pada suatu tempat sementara tempat itu tidak pernah kita datangi? Tidak mungkin. Nah, inilah yang perlu kita cari. Ya, sebenarnya kita semua sudah miliki. Tinggal dibuka saja. Tinggal dibuka, kita bisa melakukan Iqra Bismi. Bukan hanya Muhammad diperintahkan Iqra Bismi, tetapi kita semua diperintahkan Iqra Bismi. Bacalah nama Tuhanmu. Bukan mengatakan sebut nama Tuhanmu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, karena nama Tuhanmu itulah menjadikan kamu segumpal darah. Alangkah durhakanya kita kalau kita tidak pernah membaca nama Allah yang menjadikan kita segumpal darah menjadi jasad seperti ini. Karena tanpa rohani, tanpa nama Allah, jasmani tidak pernah ada. Mana ada mayat yang sudah meninggal dapat anak bisa kawin? Tidak ada. Jadi jelaslah kita semua berasal dari nama Allah yang ada dalam batin kita. Itulah semua dicari orang Bapak Ibu, ya. Dikatakan alif dikatakan ibunya. Itulah guru sejatinya para nabi. Dikatakan ilmu laduni atau ilmu petunjuk. Nabi tidak pernah santren, tidak pernah sekolah, walaupun pernah satu SD pun tidak pernah. Tetapi dia ahli agama, ahli dunia. Ketika sudah dikatakan Iqra Bismi, bacalah nama Tuhan. Itulah nama, itulah sebenarnya gurunya para nabi. Setelah Nabi sudah membaca nama itu selama 11 tahun, barulah turun ayat-ayat
Mutakaman. Ayat-ayat yang ada artinya. Sebelum ayat itu ada artinya, yang turun ayat-ayat mutasyabihat. Seperti Yasin. Apa itu Yasin? Yasin itu Al-Quran yang hakim, itu penjelasan. Yasin itu adalah Al-Quran yang penuh hikmah. Al-Quran yang penuh hikmah itu ada dalam dada kita. Yang saya jelaskan tadi itu. Itu penjelasan. Nah, dan dalam Yasin pun mengatakan juga, sembahlah Allah melalui jalan yang lurus itu. Wa ani buduni haza ala siratim mustaqim. Kan jelas penjelasan itu. Sembahlah Allah melalui jalan yang lurus itu. Itulah satu-satunya cara menyembah Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, gimana ingatnya? Ini masalahnya. Sedangkan kita bisa tersambung kepada Allah tak kala kita mengingat Allah. Wazkuruni azkurukum, kata Allah, wazkuruni wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Coba. Udah ketemu jalan yang lurus itu, bagaimana Nur Muhammad mau ketemu dengan Nur Allah? Kita harus kajian terus. Tapi ketemu yang satu itu alif putih, kata Om di situ kan? Nah, alif putih itu disitulah perjumpaan sifat dengan zat berjumpa titik di jalan itu. Maka ketemulah Nur Muhammad dengan Nur Allah melalui jalan yang lurus. Sampai jalan yang satu itu tidak mungkin ketemu sifat dengan zat. Ada cerita-cerita saja. Tubuh, nyawa, hati, roh. Tubuh, nyawa, hati, roh. Zat. Bagaimana menjadikan tubuh, nyawa, hati, roh menjadi zat? Karena itulah kesempurnaan daripada sholat. Luruskan saf. Kita tidak berjumpa tubuh, nyawa, hati, roh dengan zat, maka jadilah dia satu. Bapak Siti kemudian. Bapak Siti, aja terasa ada, itu terasa panjang. Dia nak terlalu sampai terpetu dia nak luka. Semuanya dasar Qurannya allazina hum an salatihim laibun. Dia itu tetap mengerjakan salatnya. Nah, kalau kita sudah ketemu yang berkekalan, maka sempurnakan dengan syariat 5 kali 1 hari 1 malam. Maka sempurnalah sholat itu kayak seperti mesin. Ada mesinnya, ada mereknya. Kalau merek saya ada mesinnya, kita tidak akan sampai ke Allah. Sampai ke pasar pun tidak bisa. Contoh bapak punya motor, mereknya Supra. Naik dari Supranya, udah enggak? Tapi naik di motornya, mesin yang bawa. Maka itu pentingnya kita mengenal diri. Karena diri kita itulah yang mengenal Allah. Bukan kita yang mengenal Allah. Kita mengenal rohani kita mengenal Allah. Ini yang dimaksud tadi mengatakan ketika sahabat bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, dengan apa sih Rasulullah itu mengenal Allah? Ini sahabat teknik. Jawaban Nabi waktu itu apa? Araftu Nabi birobbi. Mengenal aku Tuhanku dengan Tuhanku. Maka kembalilah ya. Jasad mengenal batin, batin mengenal Allah. Karena jasad ini berasal dari batin, dari rohani. Karena ada roh yang serupa dengan rupa kita itu. Tidak kita pedulikan. Jangan sampai itu menjadi halus kita. Kalau itu hitam, Allah tidak terima. Dia tidak bisa kembali kepada Allah. Dia kembali ke jawabannya. Bukan sisa, bukan bakar. Jadi ada 2 tempat kembali kepada Allah atau kembali kepada jawabannya. Saya rasa kita semua mau kembali kepada Allah. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penolong, Maha Pemurah. Yang mana mau kembali kalau tidak kenal? Kita harus kenal dengan Allah. Kalau mau kenal Allah, kenallah dengan rohani kita. Karena ada badan dalam diri kita serupa dengan rupa kita. Itulah kita akan pelajari bagaimana caranya bersalat. Ya, itulah sumbernya nafas. Ya,
nafas tidak mungkin turun naik dengan sendirinya kalau tidak ada pengaturnya di dalam. Kalau karena kita dia turun naik, kenapa kita tidur? Tetap kerjaannya. Nggak ada kita mungkin dia tidur kok. Siapa yang ngatur nafas? Jadi kalau kita kenal dengan sumber nafas, kan enak kita kembalinya, enak kita sholat, ada tempat khusyuknya. Enak kita melepaskan nyawa kita, karena kita dekat sekali. Aku lebih hampir daripada ulang lehermu. Dekat sekali supaya dia kembali itu, nggak tahan sedikit. Maka ada sumbernya nafas, ditahankan dia akan bukan sumbernya. Jadi itulah menyebabkan orang kenapa matinya mata melotot ke atas. Seperti itu karena dia tidak tahu bagaimana meletakkan nafas di sumbernya. Ya, ada sumbernya nafas itu Bapak Ibu. Bukan jantung, bukan. Orang mati kok jantungnya masih utuh, nafasnya kok nggak ada. Matanya masih ada kok nggak bisa melihat. Telinganya masih ada kok nggak bisa mendengar. Mati nyata lah, ada diri dalam diri. Nah, diri inilah yang harus diperkenalkan dengan Tuhannya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, bukan saya mengajar Bapak Ibu ya. Saya bukan guru, saya bukan ustaz, saya bukan kiai, saya bukan siapa-siapa. Jadi kita sama saja ya. Itu misalkan saya tadi kita ini hanya cerita ya. Nah, saya rasa itu dulu sebagai ya pengantar ya. Sambil kita mendoakan ya kedua mempelai, mudah-mudahan kedua mempelai bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena Nabi sudah mengatakan barang siapa mengikuti sunnahku dia mencintai aku, barang siapa mencintai aku dia akan pergi bersamaku di surga. Tetapi salahnya awali dulu dengan mengenal Allah ya. Karena surga itu miliknya Allah, bukan miliknya istri, bukan miliknya suami, bukan milik orang tua kita. Bagaimana kita mau masuk surga kalau tidak kenal dengan pemilik surga? Kita mau nyewa rumah saja, tak kenal dengan rumah, gimana nyewanya? Tidak terima dong hidup kita ya. Mudah-mudahan mereka menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya tenang dan tentram, mawaddah artinya dia cinta tanpa mengharap apa-apa dengan suaminya. Seperti kita mencintai anak kita walaupun dia tak punya hidung, yang penting hidup, tetap kita sayang sama dia. Itulah cinta yang sebenarnya. Cinta tidak mengharap apa-apa. Ketenangan dan ketenteraman itu hanya bisa diperoleh dengan zikir. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Berzikir menyebut nama Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Ya, sebenarnya bukan pengatur saja yang bisa sakinah. Ya, kita semua bisa sakinah. Karena hanya dengan menyebut nama Allah. Tapi kenal dulu nama Allah, bukan Allah. Ya, itu sifat Allah. Nama Allah itu tunggal, sebagaimana dia simbol tulisannya alif berpisah dengan alif lam lam. Kan simbol itu kan. Bagaimana pertemukan alif lam lam dengan alif yang tunggal? Kita harus talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Kita harus menuntut ilmu baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ini pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Pak Ustad, ini kita terjun ini. Mungkin banyak nak rumah Pak Ustad ya kali ini. Dan insyaallah amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi acara demi acara kita telah lalui bersama. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam memandu acara ini terdapat kehilafan dan kesalahan. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.